warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islaka Huldastia Fitri dengan NIM 094 dari kelas Rek A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang implikasi aliran pendidikan filsafat pendidikan. Aliran filsafat dibagi menjadi 4. Aliran filsafat esensialisme adalah aliran yang digunakan dalam sistem pendidikan di mana seorang guru ditekankan untuk lebih menguasai materi dibandingkan muridnya. Aliran ini berarti keabadian, yaitu menggunakan metode yang sudah ada dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Implikasinya, guru menggunakan metode ceramah. Efektivitas dari metode ini, murid mendapatkan lebih banyak pemahaman. Namun, suasana terasa bosan jika guru kurang menguasai panggung. Dan seorang siswa terlihat mengantuk beberapa saat kemudian, dan siswa lain tidak fokus dan sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan ada yang sampai tertidur saat pelajaran sedang berlangsung. Aliran esensialisme dan perennialisme memiliki sistem yang hampir sama, yaitu menggunakan metode yang ada sejak dulu. Namun, letak perbedaannya, aliran perennialisme yaitu guru menggunakan metode ceramah, namun dengan teknologi, yaitu aplikasi Zoom. Efektivitas dari aliran ini adalah proses belajar dapat dilakukan di mana saja, dan siswa hanya perlu mengakses menggunakan Android masing-masing. Yang kedua, aliran perennialisme. Aliran pendidikan yang berpegang pada nilai-nilai yang bersifat kekal abadi. Aliran ini dianggap sebagai aliran yang ingin kembali kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau. Teori ini sudah ada sejak filosofi abad kuno dan pertengahan. Tujuan pendidikan aliran ini membantu peserta didik menyingkapi dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Kurikulum aliran ini berpusat pada mata pembelajaran. Kurikulum dibedakan berdasarkan tingkatan pendidikan. Peran guru dalam aliran ini memberi bantuan kepada anak didik agar dapat berpikir jelas. Guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar selama mengajar, membantu peserta didik menyikapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai, mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Yang ketiga, aliran filsafat progresivisme. Aliran filsafat progresivisme adalah aliran yang menginginkan kemajuan secara cepat. Aliran progresivisme disebut juga instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa potensi atau kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia tersebut. Filsafat progresivisme adalah pendidikan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Salah satu tokoh ternama progresivisme adalah Francis W. Parker. Ia adalah seorang pelopor gerakan progresif di Amerika Serikat. Kurikulum aliran ini
terintegrasi antara masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dengan model belajar sambil berbuat, serta menggunakan metode problem solving dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Peran guru dalam aliran ini sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarahan bagi siswa. Pendidikan bukan hanya tentang memberi informasi kepada pemikiran siswa, tetapi tentang mengajar siswa untuk berpikir sendiri dan menjadi orang yang mandiri. Adapun faktor pendorong lahirnya progresivisme, yaitu 1. Semangat radikalisme dan reformasi. 2. Masuknya aliran Froebelianisme dan penggunaan metode Montessori. Adapun dasar filosofis aliran progresivisme. 1. Realisme spiritual yang bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistik. 2. Humanisme baru. Adapun prinsip pendidikan menurut progresivisme. 1. Pendidikan adalah hidup untuk sendiri. Pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. 2. Belajar memulai pemecahan masalah akan menjadi presiden terhadap pemberian subjek matter. Baik, yang keempat, aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata suasana hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruksionalisme sebagai aliran pendidikan sejak awal sejarahnya tahun 1920. Aliran ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme karena beranggapan bahwa kaum progresivisme hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat ini. Adapun pandangan-pandangan aliran rekonstruksional. 1. Pandangan ontologi. Pandangan ini pandangan yang berpola pikir bahwa untuk memandang realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. 2. Pandangan epistemologis. Pandangan yang berpola pikir bahwa untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu, yang artinya tidak mungkin memahami realita tanpa pengalaman dan hubungan realita terdahulu melalui ilmu pengetahuan. Karena baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membantu pengetahuan dan akal dibawa oleh panca indera untuk menjadi pengetahuan yang sesungguhnya. 3. Pandangan aksiologi, yaitu dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai, begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Proses yang tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tapi secara umum, ruang lingkup pengertian nilai ini tidak terbatas. Sama halnya dengan pandangan Imam Barnadib yang berpendapat bahwa aliran ini memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip nilai reologis. Adapun prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. 1. Masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis.
Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak membaik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah menciptakan sosial yang menjaga. Pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Tujuan pendidikan aliran ini adalah menghendaki pendidikan sebagai wadah meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global. Kurikulum dalam aliran ini adalah mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masa depan. Peran guru dalam aliran ini, pendidik harus tampil dalam membantu siswa menghadapi persoalan dan perubahan. Baik, saya akan menjelaskan contoh-contoh implikasi dari masing-masing aliran filsafat. Ada beberapa, yaitu 1. Aliran filsafat esensialisme. Implikasi dari aliran ini adalah penekanan pada esensi atau hakikat yang tetap dari pengetahuan. Implikasi dari aliran ini terdapat pada pengembangan kurikulum yang berfokus pada materi yang penting dan fundamental. Contohnya dalam pendidikan. Dalam pendidikan ini dapat berarti fokus pada pembelajaran inti yang dianggap penting untuk kehidupan siswa di masa depan, seperti membaca, menulis, dan matematika. Selanjutnya, aliran filsafat perennialisme. Implikasi dari perennialisme adalah penekanan pada nilai-nilai universal dan abadi dalam pendidikan. Implikasi dari aliran ini ada pada kurikulum yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai universal yang abadi. Sebagai contoh, implikasinya mungkin adalah penekanan pada pembelajaran tentang nilai-nilai moral dan kebajikan yang bersifat universal seperti kejujuran, integritas, dan empati. Selanjutnya, aliran filsafat progresivisme. Implikasi dari progresivisme adalah penekanan pada pengalaman dan kebebasan dalam pendidikan. Implikasi dari aliran ini terdapat pada pengembangan kurikulum yang berfokus pada pengalaman siswa dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, contohnya ini dapat mempengaruhi pendekatan dalam mengajar yang melibatkan siswa secara aktif dan memungkinkan mereka untuk belajar melalui eksplorasi dan percobaan sendiri. Selanjutnya, aliran filsafat rekonstruksionisme. Implikasi dari rekonstruksionisme adalah penekanan dalam transformasi sosial melalui pendidikan. Implikasi pada aliran ini terdapat pada pengembangan kurikulum yang berfokus pada pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami dan mengatasi masalah sosial dan politik. Adapun contoh dari aliran ini adalah pendidik mungkin mendorong siswa untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sosial melalui pemahaman kritis dan tindakan kolektif. Terima kasih.